Halo teman-teman Greenpeace, jadi hari ini kita akan menjelajah dua kuliner legendaris yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta Pusat, yang pertama adalah Soto Betawi Globe yang adanya di Pasar Baru. Terus kemudian yang kedua kita akan cobain es krim Baltik yang adanya di Senen. Dan kita akan menggunakan transportasi umum. Tapi tentunya saya nggak sendirian. Kayak nggak seru gitu ya kalau sendirian. Jadi saya mau ketemu teman-teman dulu nih di stasiun Gonangdia. Ikutin terus ya. Kita makan es krim. Yang ini yang rasa durian. Oh, durian. Ini rasa coklat. Coklat. Oke. Ini apa? Rasa green tea. Green tea. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya setelah panas Jakarta, Akhirnya. kita menutup dengan es krim Baltik. Ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Jadi dua kuliner ini, soto Betawi Globe dan es krim Baltik ini masuk lah ya kata kuliner Jakarta nih harus Harus wajib banget. cobain kalau misalnya. Recommended sih. Yes. Apalagi dekat ya, lokasi sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuman lumayan ya tadi Yes. kita jalan kaki. Gimana perasaannya dari Gonangdia ke Pasar Baru? Sebenarnya seru sih ya, karena kita rame-rame. Cuman kalau sendiri nggak kepikiran sih gue. Soalnya kan lumayan panas juga, karena kita jam 12 siang ya, tengah hari. Untungnya ditutup dengan es krim ini. Kalau menurut lo gimana? Sebenarnya kalau misalnya fasilitas pejalan kakinya ya, kalau Jakarta Pusat, kan namanya Jakarta Pusat ya, Yes. harusnya kan udah paling sempurna dong. Kalau misalnya masih banyak kekurangan, kebayang kalau misalnya di Jakarta-Jakarta lain gitu ya. Tapi gue sendiri ngerasa di Jakarta Pusat aja tuh yang tadi sekitaran deket, padahal tuh kayak mungkin cuma 1-2 kilometer gitu ya dari lapangan Monas, dari Monas istana, ya, gitu Istana kan. Negara ya. Gue masih merasakan tantangan buat jalan kaki loh. Yang pertama adalah trotoarnya itu banyak yang putus kan. Yes. Jadi kita harus naik turun gitu. Terus yang kedua adalah nyebrang. Nyebrang itu susah banget. Sedangkan menurut gue daerah Lapangan Banteng, kita jalan dari Istiqlal menuju ke Pasar Baru, itu tuh seharusnya menjadi satu kawasan yang sangat mudah untuk bisa berjalan kaki. Tapi kadang zebra cross yang nggak ada lampu merahnya. Terus kemudian ya itu trotoarnya nggak ada peneduhnya, bahkan makanya kita berasa kayak panas banget nih jalan. Padahal Jakarta dari dulu memang udah panas gitu kan. Terus kemudian belum lagi begitu kita masuk ke Pasar Baru nih. Pasar Baru itu kan kawasan yang memang orang belanja dan wisata gitu ya. Tapi itu kita agak susah buat jalan di tengah sebenarnya karena akhirnya banyak Kendaraan yang motor. lewat. Jadi kita tuh harus nengok ke belakang, nengok ke kiri, nengok ke kanan gitu kan. Karena diklakson. Jadi kita tuh harus mepet ke kiri, sedangkan di kiri ada mobil yang parkir. Jadi kayak pengalamannya kurang menyenangkan gitu buat kalau gue apalagi sebagai tour guide gitu ya, ngebawanya kan biasanya buat orang berwisata gitu ya. Jadi tuh kayaknya agak pengen gitu bawa orang berwisata ke sana, tapi kok kayaknya fasilitasnya nggak mendukung gitu. Dan sebenarnya ini ya kayak Mas Farid tadi bilang, ini kan sebenarnya kawasan wisata ya, kalau bisa dibilang, dan dekat. Jadi kayak kalau kita mau datang naik kereta, turun mungkin di Juanda, sebenarnya kita enak buat jalan kaki nge-reach si berbagai daerah ini. Tapi sayangnya emang pedestrian, kita ngomongin pedestriannya aja kali ya dulu. Itu nggak semuanya terkoneksi secara baik gitu ya. Mungkin di dekat Istiqlal tuh oke, akses disabilitasnya juga oke, tapi kepotong gitu aja. Pas sudah masuk mau daerah lain. Dan lebih parah mungkin waktu kita dari mau ke Gunung Sahari itu ya, itu bolong gede banget, panas gitu. Jadi aku mikir sebenarnya khususnya buat ini ya, kalau itu baru dari pedestriannya gitu ya. Kalau emang mau ngedorong orang buat mau menggunakan transportasi publik, pedestrian itu nggak bisa ditinggalin. Banget. Dan kayak
itu kita yang secara physically sehat. Betul. Gimana kalau disabilitas? At least gue pakai kursi roda nih. Gue nggak bisa bermobilitas di sini. Tempat wisata ataupun cagar budaya, lagi-lagi nih ya kalau misalnya wisata nih ya, cara gue tour guide, itu sebenarnya kalau dia semakin mudah diakses dengan transportasi publik gitu ya, kalau tempatnya dekat dengan transportasi umum apapun, itu menurut gue satu hal yang penting juga adalah integrasi sih. Persis. Yes. Integrasi perpindahan si orang ini dari transportasi umumnya, baik itu dari kereta, dia jalan kaki ataupun dia naik bus Transjakarta, itu tuh kalau dipermudah itu tuh orang akan semakin mau gitu berkunjung. Contohnya yang paling dekat adalah mungkin kalau misalnya di daerah kota tua itu kan semua tuh udah ada tuh kereta, kemudian Transjakarta, dan akhirnya semua orang Ramai kan banget, di situ. yes, Ya kan? yes. Sedangkan kalau misalnya tempat lain mungkin nggak menjangkau gitu, jadi akhirnya tempat wisata yang sejarah ini, yang cagar budaya ini, ya orang juga jadinya malas ke sana karena unreachable gitu. Iya. Itu sih. Gue setuju banget sih sebenarnya itu. Sebenarnya gue tuh sekarang karena lagi polusi udaranya lagi parah banget dan jadi pembicaraan di media, gue kadang suka sebel juga tuh sama pemerintah yang suka ngomong, oh ya makanya harus shifting ke transportasi publik. Tapi di satu sisi juga kayak layanan transportasi publiknya harusnya dibenerin dong gitu. Dan salah satu permasalahannya sih menurutku yang tadi Mas Farid bilang kayak first mile, last mile-nya itu. Jadi pada saat kita dari tempat asal mau ke mungkin stasiun kereta, terus dari stasiun kereta mau ke destinasi ke tadi misalnya, itu sebenarnya tadi kita jalan dan itu cukup capek dan panas ya akhirnya. Dan nggak ada tuh yang bisa mengkonek itu dengan baik gitu ya. Dan akhirnya orang-orang juga males untuk pakai itu karena biasanya dia pakai apa sih, ojek online dan lain-lain yang mana harganya lebih mahal daripada kita naik Transjakarta atau KRL bahkan gitu. Jadi itu kan secara cost sebenarnya mendingan dari awal sampai ini aja naik Gojek naik gitu ya Gojek misalnya. gitu. Jadi Ya. itu menurutku penting banget juga sih untuk bisa mengkonekkan itu sama Jaklingko kah atau feeder bus yang lain atau bahkan moda lain sih, mungkin bike sharing itu kalau ada. Wow, ada cake. Mari kita coba, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya di daerah lapangan Banteng dan sekitarnya itu kan kalau misalnya kita jalan kaki ya, lapangan Banteng, Pasar Baru, itu menurutku kan seharusnya jadi satu tuh ya, kawasan itu tuh. Kalau misalnya kita turun, apalagi kalau misalnya kita ngelihat yang lebih luas lagi sama Monas. Nah, satu lagi nih biasanya yang jadi masalah kalau misalnya bawa turis asing terutama, kalau bukan orang Indonesia, itu adalah informasi. Oh iya, benar banget ya. Tadi kan kita naik Transjakarta kan, kita naik 2 kali kan. Dari stasiun Gondangdia, terus kemudian turun di Istiqlal, kita naik lagi dari Pasar Baru Timur, turun di Senen. Nah, informasi ini kadang itu masih membingungkan karena masih belum pakemnya seperti apa. Ya memang sebenarnya harus diapresiasi sih Transjakarta karena kan lainnya sekarang jalurnya udah banyak banget gitu ya, kayaknya setiap bulan tuh ada perubahan jalur gitu ya, ada penambahan halte gitu. Cuman kadang-kadang informasi ini tidak sampai ke si penggunanya, apalagi kalau misalnya turis asing yang mereka cuma mengerti bahasa Inggris mungkin gitu ya. Kalau kita aja kadang yang orang lokal nih informasi ini dari titik A mau ke titik B itu kayak kalau kita nggak buka informasi di handphone, di ponsel, kita beruntung kan ya karena kita tahu kita berhenti di sini. Mungkin kalau misalnya kadang yang lebih tua gitu kayak ibu kita gitu atau bahkan kakek atau nenek kita gitu jalan sendiri, yang mungkin masih bergantung sama peta atau masih bergantung sama nanya sama orang gitu kan, sebaiknya mereka bisa jalan sendiri gitu. Jadi informasi ini menurutku masih bisa lah sebenarnya ditaruh di halte Transjakarta ataupun di titik-titik yang kira-kira orang-orang tuh akan menuju atau persimpangan kah gitu. Jadi hal seperti itu yang kecil sih sebenarnya mungkin dibandingkan penambahan jalur atau penambahan halte, cuma menurutku itu penting. Iya. Kemudahan informasi itu benar-benar bisa ngedorong orang sih buat pakai transportasinya. Bahkan tadi pas kita dari naik transportasi ke sini, itu gue ketemu sama bapak-bapak yang dia sempat cerita juga gimana dia itu kurang lebih 1-2 jam muter-muter karena dia itu nyasar dan gak terbiasa pakai, terus nggak punya
HP yang mungkin mumpuni untuk bantu dia gitu. Jadi dia bertanya-tanya dan kayak pasrah aja gitu, yang penting jalan dulu gitu. Langsung kejadian. Langsung beneran, kejadian. kan? Memang sekarang perubahan itu begitu cepat gitu, Yes. sehingga akhirnya kita kalau kita nggak pakai ponsel, nggak buka Twitter ataupun Instagram di mana mereka biasanya announce itu akhirnya kita ketinggalan. Padahal nggak semua orang loh punya ponsel. Bener gitu. banget. Jadi menurutku peta ataupun pengumuman Iya, di halte Di itu halte menurutku penting. masih harus sih. Itu tadi nggak ada ya di halte Transjakarta ya? Sebenarnya ada peta besarnya. Tapi TJ ini ya. yang Transjakarta itu masih Transjakarta ada. ada ya. Cuman maksudnya kan kadang-kadang ada perubahan. Iya, Karena benar. Jakarta kan demo, terus Iya. kemudian jalanan ditutup. Iya, iya, Nah, iya. kan hal-hal yang kayak gini kecil-kecil tuh berubah kan. Iya, iya, Dan iya. biasanya itu hanya diumumkan di Twitter. Benar, Iya, benar. Padahal benar. kalau misalnya ditaruh di haltenya kayak ada papan pengumuman tidak melayani halte Iya, iya, ini, iya, tidak iya. melayani halte ini, kan orang jadi pas begitu mau masuk bisa ngeliat gitu. Jadi bisa tahu merencana perjalanan. Itu sih kadang-kadang yang juga jadi highlight. Nah, sebenarnya gue juga tadi kan sempat bilang kalau sebel juga pemerintah bilangnya ngasih solusi ke transisi ke transportasi publik, tapi beberapa hal tadi aja kita ngerasain itu udah cukup effort gitu ya. Kita jalan cukup panjang kayaknya tadi untuk akses ini. Dan sebenarnya memang apa yang dikatain pemerintah sebenarnya nggak fully salah, karena emang si transportasi ini mobilitas kendaraan bermotor itu emang penyumbang emisi terbesar di Yes. di Jakarta gitu. Kalau misalnya yang karbon monoksida bahkan dia 90% sumber polutannya dari kendaraan bermotor. Kalau misalnya yang lain itu sebenarnya berbagi sama industri, sama juga PLTU, pembangkit listrik. Yes. Itu tapi memang gimana ngontrol kendaraan bermotor, bagaimana sebenarnya mengubah pola bermobilitas masyarakat ke transportasi publik, apalagi yang menggunakan energi terbarukan ya gitu ya, itu jadi penting banget harusnya. Kalau kita sekarang, kalau dulu kan mungkin kita ngomonginnya ya itu hak masyarakat ya buat bermobilitas, tapi sekarang kita di depan krisis iklim gitu loh, kayak ini benar-benar harus sepenuhnya kita mengupayakan itu, nggak cuma pemerintah, kita juga warganya juga kontribut di situ gitu. Jadi Yes. gue pikir sih emang kita ngomongin polusi udara itu sejalan dengan kalau kita ngomongin gimana sih cara kita jalan-jalan ini gampang dengan transportasi publik, bisa jalan kaki atau mungkin bisa bersepeda. Jadi kan tadi gue sempat bilang menarik juga kalau kita first mile last mile-nya itu juga sebenarnya bisa terintegrasi dengan sepeda yang mungkin bisa di support pemerintah juga gitu. Jadi emang jejak emisi kita ini kalau kita mau jalan-jalan kuliner gitu nggak terlalu besar gitu Yes, loh. yes. Betul. Menurutku transportasi publik, terus kemudian fasilitas pejalan kaki, sampai akhirnya juga polusi udara, lingkungan, kesehatan lingkungan, itu tuh semuanya berkaitan banget supaya orang akhirnya mau mengunjungi baik itu tempat-tempat kuliner seperti ini yang kita datengin, es Baltik atau juga tadi soto Betawi gitu ya. Karena begitu mereka keluar rumah, hal yang mereka temukan pertama adalah udara. Dan polusi udara itu membuat mereka udah kayak dulu males ya kalau misalnya kita harus jalan kaki dulu ke halte, terus kemudian dari halte ganti lagi gitu segala macam, itu satu. Terus yang kedua adalah transportasi publik dan fasilitasnya itu bagaimana bisa mendorong akhirnya orang mau dari first mile last mile-nya, begitu dia berpindah moda dari dia harus jalan kaki atau dia harus naik sepeda, itu akhirnya bisa memudahkan mobilisasi dari si wisatawannya itu sih. Karena kalau itu udah susah, pasti ya orang males memutuskan untuk akhirnya menggunakan kendaraan pribadi atau yang online. Itu sih kalau dari itu. Kalau dari gue sih mungkin gimana hak masyarakat, terutama warga di Jakarta untuk bermobilitas itu kan hak yang sangat-sangat esensial ya, biar mereka bisa beraktivitas, bisa mendorong roda ekonomi misalnya, dan juga hak dalam menghirup udara yang segar kayak gitu. Tapi
di satu sisi ini butuh komitmen dari pemerintah, tapi juga kerjasama nih antara masyarakat dan juga stakeholder lainnya. Mungkin dari sekarang masyarakat boleh semakin sering gitu ya untuk menggunakan transportasi publik juga, biar bisa dilihat juga nih sama pemerintah kalau kita emang beneran mau dan beneran mendorong pemerintah untuk Jakarta yang lebih baik dan lebih sehat gitu ya. Dan pastinya lebih inklusif juga ya. Ya kalau dari gue sih sebenarnya sangat terkait banget ya soal apa namanya, kita mau menikmati kota bukan cuman berwisata tapi juga bekerja sehari-hari, syaratnya harus sehat dulu gitu. Sedangkan ketika udah polusi udara yang sangat parah, mungkin Jakarta yang terburuk di beberapa waktu terakhir, dan imbasnya kan sebenarnya infeksi saluran pernafasan akut itu dampak yang bisa terasa gitu ya. Apalagi bagi mereka yang punya sensitif penyakit sensitif itu parah banget gitu dampaknya gitu. Jadi bayangin kita nggak bisa tinggal di kota kita ini walaupun kita bergantung secara ekonomi di dalamnya. Jadi ini situasi yang jelek banget gitu sebenarnya, buruk banget dan harus diatasi oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah tapi juga oleh kita warganya. At least hari ini gue ngerasa semakin penting banget untuk ngomongin terintegrasinya transportasi publik gitu, karena kalau enggak kita akan malas untuk berpindah ke transportasi publik, dan kalaupun iya mahal, kita harus tadi first mile last mile, kita nyambung pakai ojol, itu harganya juga mahal, jadi ya itu masyarakat nggak akan mau untuk berpindah secara serius gitu ke transportasi publik. Dan tadi juga menarik banget sih sebenarnya soal informasi itu yang Mas Farid bilang, sebenarnya kayaknya itu bisa di-provide juga sama pelaku industri kayak gini ya, kuliner atau juga misalnya halte itu udah pasti, tapi juga wilayah-wilayah daerah sekitar wisata itu jadi penting untuk nge-provide informasi itu supaya encourage juga buat ini bisa menggunakan transportasi publik. Bahkan aku mungkin ekstrimnya di beberapa wilayah tadi, aku pikir bisa dibikin bebas kendaraan bermotor gitu. Bisa banget untuk wilayah itu gitu. Jadi aku pikir perlu langkah yang lebih real lah gitu dari pemerintah khususnya, karena bagaimanapun masyarakat udah berinisiatif, sulit kalau itu nggak disupport secara sistemik sama pemerintah. Benar banget. Oke teman-teman, nantikan jalan-jalan peta kuliner Jakarta selanjutnya di wilayah dan tempat yang berbeda dengan teman-teman dan komunitas lain.